Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di YouTube. Di kolom komentar ada yang bertanya mengenai bagaimana cara marketingnya atau cari ordernya ya untuk usaha sablon plastik, sablon cup dan lain-lain sebagainya ya. Kalau ditanya bagaimana cara cari ordernya, ada dua cara ya. Yang pertama cara offline, yang kedua cara online. Untuk cara offline ya kita harus ada sebuah berkas atau kertas gitu ya, ataupun yang namanya brosur ya. Kita cetak brosur ya, cetak-cetak di kertas-kertas biasa gitu aja, kertas HPS, kita print, habis itu kita fotokopi, kan udah bisa jadi brosur namanya. Karena nggak usah terlalu banyak pengeluaran dana juga ya untuk offline-nya ini. Sama seperti ketika kita berada misalkan di jalan-jalan tuh kan kadang ada orang-orang yang bagi-bagi brosur, misalkan kayak konter-konter HP gitu kan, orang jualan HP itu di pinggir jalan tuh. Biasanya kalau di tempatku sini banyak kayak gitu, pinggir-pinggir jalan tuh ngasih-ngasih brosur ke orang-orang yang sedang lewat gitu ya. Tapi kita jangan kayak gitu karena belum tentu itu target market kita. Target market kita ya orang-orang yang berjualan, yang punya booth gitu kan, misalkan yang jualan minuman gitu kan. Kalau misalkan kita sablon cup ya, jadi kita ambil brosur, kemudian kita datengin aja, cari aja orang-orang terdekat ya, orang-orang yang penjual-penjual dan terdekat daerah-daerah kita. Udah kita tawarkan kalau kita punya usaha sablon cup minuman, tentu dengan harga yang terjangkau, dan juga kita berikan juga value ya, kira-kira entah apa gitu, tadi diskon, promo atau apa segala macam pada saat kita nyebarkan brosur itu. Kalau offline yang kedua bisa dengan cara mulut ke mulut ya. Misalkan ada tetangga gitu kan, ada tetangga ya, kita kasih tahu aja kalau kita ini punya usaha sablon ya. Dari mulut ke mulut itulah nanti akan menyebar ya. Misalkan tetangga kita punya kawan yang jadi pengusaha minuman ya, dia bisa kasih tahu kalau kita punya usaha sablon ya. Kemudian yang untuk online ya, kalau untuk online kita harus pertama membuat toko ya. Membuat toko ini ya istilahnya toko online gitu ya. Bisa pakai website ya, kalau teman-teman mahir dengan website ya bisa pakai website. Tapi kalau nggak bisa ya udah nggak usah pakai website, nggak apa-apa. Bisa pakai media sosial ya. Media sosial itu tempat orangnya berkumpul ya, tempat orang-orang berkumpul. Jadi kita di situ bisa memampangkan atau mengupload foto atau video kalau kita ini punya usaha sablon. Ya bisa melalui Instagram gitu kan, kita buat dulu kan akun bisnisnya di Instagram. Kita buat, udah kita upload aja foto-foto cup yang udah disablon, foto-foto plastik yang udah kita sablon, gelas, botol dan lain sebagainya. Udah kita upload di situ. Udah. Gimana supaya mereka juga percaya kalau kita banyak hasil foto yang kita upload ke Instagram itu, mereka calon konsumen itu pasti melihat ya kan, scroll gitu kan dari atas ke bawah. Kalau banyak otomatis kan membuat mereka lebih percaya gitu. Jadi udah nggak apa-apa, upload aja terus gitu kan. Kemudian bisa juga kita yang online ini bisa juga pakai marketplace. Salah satunya entah Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain sebagainya kan, banyak itu ya. Kita masukkan aja, kita buka toko di situ, kita masukkan foto-fotonya. Pokoknya kalau yang online sebar semuanya. Apa yang kita punya media sosial sebar di situ. Gitu ya. Mau di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok, macam-macam lah ya. Mungkin kalau teman-teman yang hobi yang ini ya, yang mau kekinian ya, generasi Gen Z ya kalau nggak salah ini. Nah itu lebih ke TikTok itu. Anak-anak muda zaman sekarang lebih ke TikTok. Kalau teman-teman mau ke TikTok juga bisa ya. Yang penting intinya kita promosi
promosi istilahnya ya, memberitahukan orang khalayak ramai kalau kita punya usaha sablon itu. Apalagi terutama yang tertarget gitu ya kalau bisa. Jadi kita bisa follow mereka, para pengusaha minuman itu gitu. Follow ya, syukur-syukur mereka melihat gitu kan, kemudian follow balik akun kita ya, gitu. Cuma 2 itu ya kalau untuk marketing ataupun cara cari order di cara online ataupun offline ya. Yang udah aku lakuin ya. Ini menurut pengalaman aku sendiri ya. Kalau misalkan ada pengalaman lainnya dari teman-teman yang mungkin bisa di-share di kolom komentar gitu. Kalau aku sendiri itu yang aku lakukan selama ini ya. Sudah beberapa tahun ini itu yang dilakukan. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini yang bisa kita buat video, mungkin bisa di komen aja ya. Nanti kita buatkan videonya. Kayak gini lah contohnya ya. Oke. Semoga ini bermanfaat. Bukan maksudnya menggurui ya, tapi hanya untuk sharing-sharing berbagi pengalaman yang udah aku punya ya, aku share-share aja ke teman-temannya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.